Mamang tuh selalu ditanya, Mang review CR-V dong, X-Trail dong, Escudo, kenapa nggak disuruh review yang ini? Yes, ini adalah Toyota Harrier generasi pertama. Hai. Selamat datang di channel Motomobi. Used car review untuk menambah wawasan Anda mengenai mobil-mobil yang dulu pernah terlihat di jalanan. Ya, memang kurang pas apabila Toyota Harrier generasi pertama ini dilawan dengan Honda CR-V generasi pertama. Walaupun sama-sama menggunakan sasis unibody atau sama-sama di kelas compact luxury crossover, namun sebenarnya Toyota Harrier ini kelasnya di atas Honda CR-V. Yes, jauh di atas sebenarnya. Bagaimana tidak? Di kelas yang sama dengan Honda CR-V generasi pertama, fitur yang ditawarkan Toyota Harrier sudah seperti crossover yang mewah. Punya fitur berlimpah, dan ditambah lagi punya pilihan mesin yang powerful 3000cc V6. Yang dimana Honda CR-V tidak punya hal seperti itu, ya lebih pelit. Lalu kenapa masih Toyota Harrier pada saat ini disejajarkan dengan CR-V? Jawabannya adalah, ya memang belum ada kategori mobil yang pas di zaman tersebut. Namun setelah tahun 2000-an muncul kategori mid-size luxury crossover yang akhirnya generasi kedua Toyota Harrier masuk ke kategori tersebut, seperti naik tahta, langsung melawan Jeep Grand Cherokee, BMW X5, dan Mercedes-Benz ML Class. Toyota Harrier sudah dirancang sejak tahun 1994 oleh engineer Toyota dan akhirnya diproduksi pada tahun 1998 di bumi ini. Punya nama lain untuk versi ekspornya, dengan nama Lexus RX. Lalu bagaimana untuk di Indonesia? Yes, di Indonesia tidak dijual resmi saat itu. Berstatus CBU dari importir umum. Yang diimpor adalah Toyota Harrier JDM tahun 2000. Yang akhirnya Toyota Harrier generasi pertama yang ada di Indonesia hanya JDM Cars. Namun siapa sangka, walaupun bentuknya pada saat itu tergolong tidak seperti crossover pada umumnya, di Indonesia mendapatkan sambutan yang sangat hangat. Dan ternyata di seluruh dunia, generasi pertama ini laku hingga 370 ribuan unit. Luar biasa. Salah satunya adalah kami, Omobi. Animo masyarakat di Indonesia yang besar mengenai Harrier tertua ini dimanfaatkan oleh Toyota untuk menjual Harrier generasi kedua secara resmi. Dan ternyata benar, untuk kelas dan harganya Harrier tidak murah, tapi tetap saja dibeli oleh para bos-bos konglomerat di Indonesia tahun 2003. Namun walaupun sudah dijual resmi, masih sangat limited. Kemudian generasi selanjutnya muncul tahun 2013. Sayangnya di generasi ketiga ini tidak dijual resmi lagi oleh Toyota. Karena tahun 2008, Toyota menunjuk Lexus untuk menjual Lexus RX-nya. Yes, versi yang ini hanya dijual secara CBU lagi oleh importir umum lagi. Selanjutnya adalah Harrier yang terakhir dan belum berganti generasi. Ini adalah Harrier generasi keempat yang muncul tahun 2020 dengan kode bodi XU80. Bentuknya, kami lebih suka versi Lexusnya. Jadi memang selalu salah fokus dengan lambang yang ada di sini. Logo di sini adalah sebuah ayam. Salah, ini adalah logo burung Harrier. Jadi mobil ini terinspirasi dari burung Harrier yang cepat. Paduan antara SUV, crossover, wagon, sedan disatuin menjadi seperti ini. Pertama kali keluar di tahun 97, mungkin desainnya tuh kok gitu sih? Cuman lama-lama dilihat itu makin enak. Mungkin nggak terbiasa, makanya di Indonesia juga kurang begitu booming untuk yang generasi pertama. Makanya masuknya juga di tahun 2000 itu dari importir umum, belum dijual secara resmi. Baru generasi 2-nya Toyota memasukkan secara resmi. Nah, generasi satunya adalah bentuknya seperti ini, yang grillnya tuh seperti ini, ada logo ayam jago. Iya. Jadi dulu pertama kali gitu ya ada Harrier seperti ini, disandingkannya dengan X-Trail, CR-V, Escudo, padahal itu salah besar. Harrier itu saingannya adalah BMW X5 gitu ya, kayak gitu-gitu tuh yang udah luxury. Karena pertama kali keluar itu dia kelasnya adalah compact crossover, tapi di generasi 2-nya dia berubah status menjadi mid-size luxury crossover SUV gitu ya, naik kelas.
Tapi pertama kali keluar sebetulnya dia kelasnya berada di CR-V-an, tapi sedikit naik kelas gitu. Makanya dia sebetulnya pada saat keluar itu kayak nggak ada saingan gitu. Saingannya ya cuman X5 yang crossover luxury gitu loh. Tapi kalau disandingkan dengan CR-V, ini fiturnya tuh terlalu overkill gitu. Misalkan lampu depan, ini sangat lengkap. Lampu jauh, lampu dekat udah dipisah, lampu kecil di sebelah sini, seinin di sebelah sini gede, dan di sini ini adalah fog lamp. Fog lamp itu bukan di bawah seperti ini, tapi ditaruh di atas dengan proyektor. Overkill loh untuk CR-V dan segala macam. Harganya sekarang itu menarik sekali gitu. Makanya ngapain beli CR-V? Iya, ini aja. Sebutkan crossover yang ada spion seperti ini ya. Cuman Harrier yang pertama, bahkan Land Cruiser seri 100 itu baru ada spion tanduknya setelah ada Harrier ini. Dan spion ini membantu ban depan monitoring dari drivernya, bisa kelihatan tuh ban depannya belok kiri kanan, masuk got atau enggak. Ini adalah terobosan yang luar biasa yang akhirnya diteruskan ke Terios, ke Rush, ke Grand Vitara, bahkan beda merek gitu ya. Dan ini harganya lumayan nih. Sebutin nggak ya? Jadi crossover ini tidak seperti crossover atau SUV yang pada tahunnya yang kotak-kotak. Kok ini tuh lebih streamline, lebih aerodinamis, seperti mirip ayam jagonya. Nggak, ini burung Harrier ya. Jadi lebih streamline, kayak sini juga tuh dibuat kontur-kontur yang aerodinamis. Terus wipernya juga sudah model yang tengahnya tuh bisa begitu loh, gerak gitu loh. Ini SUV-nya keren. Ini balik ini ada apa ya? Wah. Nah, di balik kap mesin ini sebetulnya ada dua varian yang masuk ke Indonesia, 2400 gitu ya, mesinnya Camry, dan 3000 cc seperti mirip yang dipakai oleh Alphard 1 MZFE. Nah, ini kebetulan yang Mamang cari memang yang ini, 3000 cc V6 all-wheel drive. Akhirnya ketemu juga dengan kondisi seperti ini, masih terawat. Ini V6 loh, dan ini tenaganya gede sekali, 220 horsepower dengan torsi 301 Nm yang disalurkan ke 4 roda all-wheel drive, dan juga transmisinya otomatis 4 percepatan. Wah, kebayang. Cuman katanya ini rumor-rumor yang beredar mengenai mesin ini, Mamang juga belum coba di jalan. Untuk sebungkah 3000 cc ini tergolong boyo. Ya nanti kita cek aja pas test drive-nya. Cuman akhirnya Mamang menemukan. Bahagia sekali. Nah, panjangnya tuh nggak, ya panjang sih sebetulnya, 4,6 meteran, wheelbase-nya 2,6 meter, yang menyebabkan ini sebetulnya bukan SUV sejati, tapi crossover. Lihat deh, overhang-nya dia panjang sekali. Untungnya ini tinggi ya, makin ke depan makin dikeatasin gitu loh. Dan di belakangnya juga lihat overhang-nya panjang. Jadi sebetulnya kalau wheelbase dipanjangin kayak lebih proporsional aja untuk sebuah Harrier. Tapi untuk dimensinya nggak bisa dibilang kecil juga karena dia panjang. Nih lihat spionnya, spionnya kotak gitu ya, benar-benar crossover. Masih ada tambahan daging seperti ini, dan aslinya bannya nggak kayak gini. Ada ukuran nanti di situ. Ini handle-nya udah modern sekali ya, crossover. Terus juga ini udah pakai Black Dove gitu ya. Cuman yang memang agak aneh aja itu sekitaran sini karena kayak dipotong gitu. Terus pakai jendela kecil. Kenapa nggak digini? Oh, kenapa dia nggak mau ngikutin kayak gitu? Dia kan luxury ya. Jadi ada streamline, dia sebuah burung, tidak seperti CR-V yang sangat mengkotak sekali. Gitu-gitu enggak, ini biar tidak biasa. Ini emang ngelihatnya agak aneh sih di belakang sini. Dan antenanya ditaruh bukan di tengah, di mana? Sini. Nah, belakangnya. Jadi yang masuk ke Indonesia itu adalah bisa dilihat dari lampu belakangnya. Jadi tahun 98 sampai tahun 2002 bentuk lampu belakangnya seperti ini, agak-agak pinky gitu ya. Sedangkan yang tahun setelahnya 2002 ke atas sampai 2003, lampu belakangnya berubah menjadi model-model Altezza gitu loh, yang clear gitu, cuma bulat-bulatnya aja yang agak-agak merah gitu. Yang ini bentuknya masuk Indonesia cuma ini doang. Bentuk belakangnya sih emang nggak selera setiap orang ya pada zamannya, cuman karena Mamang terbiasa melihat seperti ini jadi tergolong bagus. Dan oh iya, Mamang baru ingat ini mirip kayak Toyota Picnic. Iya,
Di belakangnya udah tergolong lengkap, ada topi belakang, back lamp, ada rear defogger, ada wiper, itu ya. Terus bentuk-bentuknya tuh bagus gitu. Ini mestinya logonya bukan Lexus ya, mestinya Toyota ini. Nah, bagasinya tuh segede ini. Ya gede sih, karena dia adalah perpaduan wagon gitu ya, dengan crossover jadi gini. Terus ada separator seperti ini, keren. Terus juga ini di bawahnya ada apa ya? Ini ada power socket nih. Ada power socket segala macam di belakang, udah lengkap lah. Terus di sini kita lihat di sini ada apa aja. Nah, di sini ada tempat penyimpanan lagi nih. Terus di bawah sini, nih peleknya tuh pakai pelek asli. Dah, kalau masih kurang lagi, flat floor. Ini apa ya? Ini sampai disediain pengen rapi, saking pengen rapinya Harrier ya. Jadi kalau ini diginiin, yang ini disangkutin ke headrest. Ini rapi kan? Wow. Nih, pintunya nggak begitu berat-berat amat untuk seekor Harrier atau luxury crossover. Nah, ini atasnya tuh empuk-empuk semua, empuk-empuk. Ini enggak. Ini udah keras, ke bawahnya juga keras. Ada asbaknya, ada tempat penyimpanan di sini. Botol-botol kecil masih bisa masuk. Dan Harrier, karena dia luxury gitu ya, udah kulit-kulitan semua, warnanya beige gitu ya. Kita empuk nggak nih? Empuk nggak? Approval dulu dari Mamang. Aduh, enak sih duduknya. Bisa mundurin lagi? Oh, bisa dikit. Gini. Ini paling pol nyendernya. Duduknya enak sekali. Ininya ke atas, paha tersangga dengan baik. Kursinya nggak kecil, jadi gede. Headroom oke. Lihat. Hampir 10 jari. Memuaskan sekali duduk di Harrier ini. Pegangan tangan, kacanya gede, ada tempat sini. Terus juga di sini ada armrest, ada 3 headrest. Jadi penumpang di sini masih cukup enak. Cuman ini agak keras yang di tengah. Cuman yang di tengah dapat privilege karena di bawah sini ada AC selangkangan. Nih, ada AC selangkangan di sini ya. AC selangkangan dan ada power socket. Di zamannya ini sih keren. Duduknya enak sekali. Ini mobil tua loh. Tahu nggak? Pernah duduk di BMW seri 5? Enaknya kayak gitu di sini. Empuk. Ini plastik. Di bawahnya ada tempat penyimpanan yang gede, yang semuanya sama rata. Di bawahnya ada lampu kalau dibuka gitu ya. Jadi kelihatan dari belakang. Joknya kulit semua, ada armrestnya. Terus pengaturannya elektrik depan belakang, senderan maju mundur, terus juga ada lumbar support juga ada, head adjuster juga ada. 8-way. Wow. Mobil tua 8-way. Ini kuncinya tuh kayak gini. Jadi kuncinya ini nggak kayak gini ya, mestinya ada yang biasa tuh. Ini karena ya mengikuti perkembangan zaman pakai alarm. Jadi udah diginiin. Oke, Harrier. Setahu Mamang, Harrier punya dashboard yang gampang retak. Tapi itu Gen 2, yang Gen 1 dia lebih kuat. Nih depannya tuh masih kulit-kulitan kayak gini, soft touch juga, ada airbag di sebelah situ. Jadi ini nggak mudah retak, berbeda dengan yang Gen 2-nya. Itu catatannya. Terus juga dia sudah punya instrumen cluster yang Optitron, yang kalau dimatiin engine-nya atau matiin mobilnya itu jadi gelap, tapi kalau dinyalain set langsung ada angka-angka dan font-nya. Nah, di sini ada apa aja? Main clusternya ada 2, ada speedo sama tachometer. Yang kecil-kecilnya ada temperatur gauge sama fuel gauge gitu ya. Terus yang digitalnya kita lihat ada apa aja? Ada odometer trip A, trip B, odometer, dah cuman gitu doang. Serius? Iya, karena nggak hanya di sini, di Harrier itu di tengah sini ada sebuah MID, jam digital, outside temperature, cruise information. Ini di sini ada average ya, MID-nya berapa, ada AC-nya kayak gimana gitu ya, temperaturnya berapa, sama arah semburannya. Ini ada tombol-tombol, cuman memang pencet-pencet itu seperti tidak ada gunanya gitu.
Mungkin ini versi yang mana gitu ya, atau memang tidak difungsikan lagi kalau di Indonesia. Banyak sekali tombol, dan ini udah hilang semua nih tulisannya. Pasti ini tulisannya Jepang semua nih, karena masih ada tulisan kanji di sini. Nah, di sini juga ada head unit. Head unit itu masih embed, masih built-in gitu ya, nggak bisa dirubah-rubah, yang menyatu dengan cluster AC dan masih pakai kaset. Nyala nggak? Nah, ini ada nih kalau tip, terus juga kalau pengen ngubah-ngubah, ini ada CD-nya juga nih. Disk. Nih ya. Disk tuh. Ada disknya juga. Cuman error sayangnya. Ya mungkin udah pengaruh usia gitu ya. Disknya taruh di mana? Di sini. Nah, tuh ada CD changer. Keren ya, Harrier ya. Nah, pengaturan AC-nya juga udah cukup lengkap, ada semburan gitu ya, sampai ke kaki, sampai ke front defogger juga ada auto AC-nya juga, ada sirkulasi luar ke dalamnya juga udah lengkap. Nah, di bawah sini ada apa aja? Ada power socket untuk ngerokok kalau dulu disatuin gitu ya. Terus juga matic-nya. Nah, matic-nya tuh cukup biasa aja. Mungkin ini sama yang dipakai dengan Crown. Ya, udah super ECT soalnya, ada ECT power dan bentuk-bentuknya mirip-mirip. Dan hebatnya, walaupun ini udah begitu, ini ada mode manualnya. Nah, keren nggak? Tahu nggak? Yang bikin unik lagi, manualnya bukan dari sini, tapi dari setir. Lihat sini. Ini ada tulisan down, bukan setirnya di bawah ke bawahin atau digimanain. Ini adalah untuk perpindahan gigi. Untuk naikkan gigi di mana? Di balik setirnya. Nih di sini. Cuman untuk nurunin gigi di sini. Ini lucu sekali bentuknya. Mirip-mirip kayak Aristo ini ya kalau nggak salah ya. Terus ada apa lagi, Mang? Di sini. Di sini ada tempat penyimpanan ya, terbuka aja di sini, bisa naruh apapun, segede apapun. Bagnya di sini ada tempat penyimpanan, tuh kan. Ada asbak juga. Sini. Terus juga bisa ini yang unik nih, ini sebetulnya yang paling unik. Unik ini ditekan ada tombol. Ini bisa ditarik, coy. Tuh, menjadi cup holder. Jadi cup holder bisa nyimpen-nyimpen, disembunyiin di sini. Keren ya. Terus juga sini juga ada set. Tuh, ada cup holder lagi. Tahu nggak tahun 90-an itu orang bule tuh senang banget dengan cup holder, sedangkan di Indonesia itu nggak ada. Dan ini satu-satunya cup holder terbanyak yang pernah Mamang lihat di suatu mobil tahun 2000-an, tahun 90-an. Oke, kepraktisannya tadi Mamang udah sebutkan, di trim pintu itu bisa ngejajar berapa botol yang kecil-kecil gitu ya. Terus ini ada juga nih tempat receh yang gede juga. Sini tempat nyimpen, ini kan tadi udah dibahas. Sini ini gede sekali tempatnya, lihat. Bisa muat apa aja tuh di situ, sampai kaos aja muat tuh. Terus apalagi? Udah sih. Nih. Oke. Tuh, vanity mirror, ada lampunya. Wow. Terus ada tempat kacamata sini. Dan ada lampu gitu ya, dipencet, dan di sini ada sunroof. Ya, ini bisa dibuka harusnya. Cuman itu lagi posisi maintenance. Terus duduknya gimana, Mang? Nyaman sekali. Ini joknya empuk di bagian depannya, berbeda dengan yang belakang. Belakang tuh agak kaku ya dikit ya, cuman tergolong empuk juga. Kalau di depan tuh ngenyes kayak duduk di sofa gitu loh. Aduh, Harrier ngasihnya kebanyakan. Lihat. Terus kita dikasih tilt steering aja. Teleskopik belum dapet. Dah, sekarang kita jalan aja lah. Akhirnya Mamang menemukan Harrier Gen 1. Terima kasih yang udah meminjamkan unitnya kepada kami untuk kami review. Pertanyaannya adalah, kenapa Mamang ngambil yang 3000 cc all-wheel drive gitu ya? Karena harganya menarik. Ada opsi yang lain, kalau pengen lebih irit bensin ya, ambil yang 2400 cc aja, di bawahnya ini gitu ya. Cuman Mamang juga pengen tahu dong yang all-wheel drive versi paling atasnya, paling gilanya, Harrier generasi pertama itu rasanya seperti apa? Rasanya seperti ini. Makanya tonton sampai habis video ini. Mamang tuh dari dulu seneng banget punya Harrier. Mamang sempat punya yang namanya Harrier
generasi kedua. Mobil itu enak dan udah pernah Mamang review juga. Nah, generasi pertamanya atau yang tuanya tuh seperti apa sih? Seperti ini. Alkisah di tahun 90-an sampai 2000-an itu orang-orang pengen punya mobil SUV yang pengendaliannya tidak seperti truk. Ya, let's say banyak banget Land Cruiser, tough gitu ya. Kalau di Indonesia mobil-mobil leather frame yang cara nyetirnya tuh kayak truk gitu. Semua itu berat-berat. Cuman berlomba-lomba pada saat itu Honda yang pertama kali keluar yang masuk ke Indonesia juga, CR-V. CR-V itu sebuah crossover yang enak untuk dikemudikan. Terus yang lebih awal lagi sebetulnya ada Escudo. Escudo itu sebuah crossover yang enak dikemudikan dengan desain unibody. Dan di tahun 98 di luar negeri atau di luar Indonesia itu udah keluar yang kayak ginian, masuk ke Indonesia di tahun 2000-an. Dan memang beda sih kelasnya gitu ya, karena dia agak-agak luxury, harusnya di atas CR-V, memang harus sepantasnya di atas CR-V. Pengendaliannya memang lebih ningrat gitu loh. Terus kalau lagi jalan-jalan kayak gini gitu ya, Mamang tuh masih bangga punya Harrier. Padahal ini generasi Harrier yang tua, masih ada rasa bangganya gitu. Ini kalau Harrier yang generasi pertama gitu ya, visibilitasnya oke sekali, ke depannya luas, kacanya melengkung, dashboardnya rendah, posisi duduknya enak, empuk-empuk semua, ditambah armrest. Banyak sekali dikasih bonusnya sama Harrier. Memang titik ergonomis nggak begitu dapat amat ya, cuman kita tuh nyaman. Kalau pergi jauh kemana-mana, keluar kota pakai Harrier, ini nggak akan pegel sama sekali, benar-benar dimanja. Dan memang tipikal Harrier itu buat cruising, bukan buat speed ya. Jadi walaupun dia gede torsinya, dia pengaliran tenaganya tuh smooth banget gitu, nggak menyentak-nyentak, nggak bikin kaget. Makanya dari semua crossover gitu ya untuk 3000 cc, mesin ini yang MZ ini tergolong irit di kelasnya walaupun V6. Yes. Karena torsinya tuh tidak menggebu-gebu keluarnya, nggak bikin kaget kalau kita gas. Cuman kesannya orang itu menjadi kayak boyo gitu. Kalau jadi mobil patwal ini deg-deg gitu, nembak-nembaknya, masuk-masuknya tuh agak mengira-ngira dikit lah dengan tenaganya. Ya. Remnya enak lah untuk sebuah Toyota dan crossover, bodinya dan bobotnya segini, proporsi kepakeman remnya pas. Ada beberapa faktor yang harus diperhatikan kalau membeli Harrier ini. Yang pertama adalah interiornya. Yes, interiornya memang kalau ada apa-apa ya susah lah ya, karena dia sebuah mobil CBU. Udah gitu kaki-kaki depannya nih yang sering agak-agak minta jajan itu adalah di terot-terotnya. Cuman itu nggak seberapa lah. Kalau untuk rekstir, mesin itu nggak ada masalah sama sekali. Yang ketiga adalah yaitu kembali lagi ke interior, karena kalau pas lagi jalan ada beberapa material interior yang bunyi rattle ya, terutama di kursi di bagian di belakang, ada beberapa juga di bawah kursi sebelah sini. Cuman kalau untuk di bagian dashboard ya nggak begitu bunyi ya, cuman di bagian kursi-kursi sini nih. Itu aja sih. Kekerapan kabin nggak begitu bagus-bagus amat ya sebuah Harrier ya. Ini kan luxury gitu ya. Jadi mirip sama tuh orang ngobrol aja di sebelah di motor. Kedengeran suaranya. Kekerapan kabinnya enggak ya. Kalau Mamang sih enggak. Ini kalau bisa dinilai 0 sampai 10, kekerapan kabinnya Mamang bisa nilai 6,5. Untuk harganya. Gimana Mang kalau dibawa jalan sempit? Harriernya apakah karagok atau gimana gitu? Ini Mamang lagi coba ya di jalan-jalan sempit ya, standar Jakartaan lah ya. Nih kalau ada polisi tidur nih Mamang nggak ngurangin kecepatan. Cukup empuk juga. Empuk malah, bukan cukup empuk, empuk. Cuman kalau memang cepet ya, itu menjadi terasa kayak kaku gitu loh. Cuma kalau udah pelan gitu ya, kecepatan kita menjadi ngayunnya tuh lebih enak. Ya ini udah karakter-karakter suspensi zaman now banget sih. Ini kalau dipelanin ya. Jadi ngayun gitu tuh. Enak banget. Terus kalau jalan sempit, Mamang tidak menemukan rasa-rasa kekagukan Mamang gitu ya. Karena spionnya tinggi nih. Yang pertama kiri kanannya spionnya tinggi, kotak, jadi bisa ngeliat kemana-mana.
visibilitasnya juga oke, jadi nggak ngerasa kagok banget gitu pakainya. Oke, Mamang coba ke jalan tol berarti. Ini Mamang udah pakai Harrier di jalan tol, rasanya tuh sangat santai sekali, benar-benar santai sekali. Ini tipenya cruising ya jadinya ya mobil ini ya. Ini kecepatan 80 aja kayak kerasa pelan gitu, kayak 60, kayak masih 50 km per jam. Ini padahal 80. Enak sekali. Ini kebayang nggak sih kalau dipakai di tol Trans Jawa, terus aja overland pakai ini kayaknya nikmat sekali mobil ini nih. Sayangnya belum ada cruise control ya di sini ya. Ya namanya juga mobil yang keluar di tahun 90-an. Kata orang boyo nih. 3000 cc V6 kita coba. Mamang bejek sekalian. Iya agak sih. Untuk seekor V6 3000 cc di 80 ke atasnya lama gitu mau ke 100-nya aja. Cuman kalau dari 0 gitu ya, misalnya dari pertama di 20-an mereach up ke 80-nya itu cepat. Cuman kalau udah 80 ke atas mesinnya udah meraung, cuman ya segitu-segitu aja. Cuman konsekuensinya enaknya karena mesinnya tipikalnya seperti ini, jadi lebih irit konsumsi BBM-nya. Ya, lucu juga sih. Dan ini mesinnya dipakai juga dengan Alphard ya. Jadi kalau misalnya spare part ya bisa subsidi silang lah gitu. Duh, suspensinya enak banget sih kalau di tol gini. Santai banget. Mama pengen cobain lah sistem manualnya nih. Nyot. Down. Oh iya bener. Berfungsi, cuman aneh banget daunnya di depan sini. Naikin giginya di belakang setir. Handlingnya gimana Mang kalau di jalan tol? Menurut Mamang biasa aja, tipikal crossover kebanyakan. Ini lebih mengarah ke crossover yang nyaman, bukan ke arah crossover yang sporty. Jadinya makanya kalau setirnya digini-giniin, nah nggak begitu nyambung-nyambung amat gitu dengan si drivernya. Masih agak ada kesan kapalnya. Di Gentoo-nya juga begitu. Rasanya juga begini. Emang dia mengejar ke kenyamanan. Jadi kalau ada manuver yang mendadak, itu nggak akan kerasa kaget gitu loh. Cuma memang nyaman sih ini. Jauh sih CR-V, jauh banget sama ini. Kalau misalnya pengen beli CR-V Gen 1, Gen 2 gitu ya, Harrier jauh lebih nyaman. Cuman konsekuensinya satu, harga spare partnya nggak bisa ditebak kalau Harrier. Ada yang murah, tiba-tiba ini mahal gitu ya. Apalagi yang untuk yang 3000 cc all wheel drive, ya pasti ada tambahan biaya karena ada sistem all wheel drive-nya dibandingkan yang 2400. Makanya kalau pengen beli Harrier, kalau pengen yang superior memang ambil yang tipe ini. Cuman kalau yang versi 2400 juga udah it's okay. Cuman ya konsekuensinya siapkan budget. Misalnya ini mobilnya menarik sekali harganya. Gelap. Ada yang sampai 70 juta juga ada yang sampai 90 juta sampai 100 juga ada. Cuman siapkan budget sekitar 20% dari harga mobilnya untuk perbaikan segala macam. Overall, mengenai Toyota Harrier, cocok untuk Anda yang suka crossover yang berwibawa. Walaupun Anda punya Harrier yang tertua, namun apabila di lobi mall atau hotel, masih dapat kebanggaan yang punyanya. Ada dua pilihan mesin yang bisa disesuaikan dengan budget Anda. Namun, fenomena ini agak terbalik di Harrier generasi pertama ini. Untuk yang paling mewah atau yang 3000 cc V6 all-wheel drive punya harga sedikit lebih murah daripada yang mesin 2400 cc 4 silindernya. Apakah karena maintenance-nya? Apakah karena konsumsi BBM-nya? Seperti yang Anda lihat pada video ini, 3000 cc V6 all-wheel drive sudah berada di angka 70 jutaan, hingga yang paling mahal bisa 100 jutaan, tergantung kondisi.
Itu pun sudah yang paling mulus dan mint condition yang 100 jutaan. Untuk yang tipe 2400cc bisa sedikit lebih mahal, sekitar 5-10 juta tergantung kondisi. Bagaimana menurut Anda tentang Harrier generasi pertama ini? Pengen kan? Ya, silahkan komentar di bawah. Semua ini adalah opini pribadi saya dan Mamang itu. Kami tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mesmobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami semua termasuk Instagram. Cek motomobinews.id untuk berita-berita otomotif terbaru. Terima kasih telah menonton.